Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum Warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya. Tokoh agama jangan alergi perbedaan. Saudara-saudara, tokoh agama itu jangan alergi terhadap perbedaan keyakinan. Ya, yang dilakukan justru sebaliknya. Semua tokoh agama mengatakan agama itu sama saja. Ya, saudara-saudara ya. Ya, jangan alergi para tokoh agama ya. Tokoh agama itu di Kristen disebut pendeta. Ya. Tokoh agama itu artinya ya, di Islam disebut ulama ya. Di Hindu disebut pandita. Di Buddha, Konghucu disebut pendeta. Ya. Katolik nggak tahu deh istilahnya. Romo juga nggak tahu juga ya itu ya. Di Nasrani gimana, Pak? Nasrani nggak tahu juga ya. Karena dia memang tidak ada di Alkitab ya. Segala apa yang dia lakukan itu ya, jabatan-jabatan di Nasrani itu tidak ada di Alkitab ya. Itu bertentangan dengan Alkitab. Setiap keyakinan selalu ada wilayah yang sama, kesamaan itu. Yaitu misalnya saling mengasihi, saling menghormati, hidup berdampingan, kebersamaan. Ini harus disampaikan. Kita itu ada persamaannya. Setiap keyakinan itu ada persamaannya. Tetapi juga ada bedanya. Siapa yang disembah? Nah, ini kan penting. Ya, Allah atau sesembahan agung. Tiap agama itu beda-beda. Kemudian siapa nabinya? Itu beda-beda. Apa kitabnya? Beda-beda. Mana surganya? Beda-beda. Bagaimana cara masuk surga dan dosa itu apa? Beda-beda. Ini yang tidak pernah disampaikan oleh para pemuka agama. Lalu berharap ada toleransi, justru kebalik, Pak. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita saling berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita ini antar keyakinan itu berbeda. Ada wilayah yang sama yaitu yang bersifat humanity ya toh. Yang buat humanity misalnya mengasihi, menghormati ya, itu saling menolong, itu humanity. Itu semua agama mengajarkan hal yang sama. Tetapi yang disebut agama, yang disebut sebagai religion ya toh, disebut sebagai faith itu berbeda di dalam prinsip-prinsip keimanan. Siapa Allahnya, siapa nabinya, apa kitabnya, mana surganya, apa itu dosa dan cara masuk surga. Itu beda. Pemuka agama justru membalik-balik yang jelas-jelas beda malah disamaratakan. Tadi saya bilang, ya, yang jelas beda malah disamaratakan. Sehingga harapan kita itu saling bertoleransi malah kebolak-balik. Ya, akhirnya dari keyakinan satu menyerang keyakinan yang lah, habis Allahnya kok nyamain gitu ya, karena semua pemuka agama mengatakan kita Allahnya sama, pencipta langit dan bumi yang sama. Salah, Pak ya. Mari kita jelaskan ya. Satu, Allah. Kebanyakan pemuka agama menolak bahwa sesembahan atau Allah itu berbeda masing-masing keyakinan ya, malah mengira Allah tiap agama sama. Parah ya. Yang benar adalah Allah tiap agama 100% beda. Allahnya orang Kristen namanya Yesus Kristus. Allahnya orang Muslim ya silahkan dia imani Allahnya orang Muslim. Allahnya orang Konghucu, Buddha, Hindu, silahkan. Allah itu artinya sesembahan agung, ya, sesembahan agung, ya itu silahkan diyakini masing-masing. Dan sesembahan agung atau Allah ini beda-beda tiap keyakinan.
Meskipun semua mengklaim sebagai pencipta langit dan bumi. Langit dan buminya kan cuma satu. Ini harus dijelaskan. Allah kita itu beda. Tapi kita bisa toleransi. Karena salah menjelaskan selama ini kita mengatakan Allah kita sama. Nah, dari yang sana nggak mau aku disama-samain sama Allahnya orang Kristen. Wah, berantem melulu gara-gara Allah, betul? Betul? Berantem melulu gara-gara Allahnya orang Muslim misalnya dengan Allahnya orang Kristen. Ya ini dibanding-bandingin, diserang-serang dan lain sebagainya. Ya, ayo kita perbaiki atau kita luruskan, ya. Kita luruskan bahwa Allah itu beda masing keyakinan. Kemudian yang kedua, kitab. Karena mengira bahwa Allah yang sama tiap agama itu sama, maka kitabnya juga banyak yang sama, ya. Padahal yang sama itu hanya yang mengajarkan hal-hal yang bersifat humanity. Tetapi yang bersifat faith, keimanan, ya, yang bersifat hal-hal utama tidak sama. Makanya kitab masing-masing agama tidak sama, ya. Jadi tidak mungkin kok kitabmu sama dengan kitabku sih? Ya nggak mungkin, gitu loh. Ya, kok kitabmu 90% sama dengan kitabku, ya kan? Ya itu beda ya. Ya itu beda ya. Yang ketiga, surga. Surga masing-masing agama itu beda. Surga itu adalah tempat keabadian, hidup abadi. Ya, kalau Kristen bilang di surga, kalau Muslim juga bilang di surga ya. Kalau Yahudi udah nggak ada kan, Yahudi sudah almarhum agama Yahudi. Nasrani udah nggak ada, udah almarhum. Ya, jadi orang-orang Nasrani yang sekarang mengaku Kristen Nasrani udah nggak ada, nggak punya surga, udah almarhum. Ya, soalnya surga yang ada Bapa itu udah nggak ada. Udah almarhum ya. Jadi surga itu beda-beda ya. Lalu timbul klaim kalian dari umat sebelah, kalian nggak masuk surga, kalian masuk neraka. Lu neraka yang mana? Neraka tempat kami ya beda. Surgamu, nerakamu, tempatmu ya itu tempat Anda. Kami ada surga, ada neraka juga, masing-masing beda. Yang benar adalah surga masing-masing agama 100% beda. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, nabi. Ya, nabi itu tiap-tiap agama juga beda-beda walaupun namanya sama. Ya, lalu yang terjadi dibanding-bandingkan, dikiranya yang namanya sama berarti orangnya sama. Salah. Mustahil seorang nabi ada diklaim di dalam dua kitab berbeda. Tidak mungkin. Di Alkitab ada Nabi Musa. Mungkin di tempat lain, di kitab lain ada Nabi Musa juga. Beda orang enggak? Beda. Yang di Alkitab Musa berbahasa Ibrani. Di tempat Anda Musa pakai bahasa apa? Oh iya Pak, bukan Ibrani. Beda meskipun namanya sama. Yunus misalnya. Yunus di dalam Alkitab orang Ibrani. Ada nggak di tempat kitab lain Anda namanya Nabi Yunus? Ada Pak. Bahasanya pakai bahasa apa? Oh iya Pak, bukan bahasa Ibrani. Cuman anehnya kok kisahnya sama ya. Kok sama-sama dimakan ikan gitu loh. Mbok sana makan buaya gitu. HTD itu candaannya kayak gitu ya. Sampai hari ini belum ada yang bisa jawab, udah setahun lebih ya. Mengapa Yunus berbahasa Arab dan mengapa sama-sama dimakan ikan? Belum ada yang bisa jawab itu. Ini hanya salah satu aja kan, yang lain ada Daud. Daud, Musa segala. Kenapa Daud berbahasa Arab? Kenapa Musa berbahasa Arab? Dan kisahnya sama lagi. Musa juga membelah laut, membelah yang lain gitu loh. Iya, saudara-saudara ya. Kemudian jadi yang benar adalah nabi masing-masing agama 100% beda orang meskipun namanya sama ya. Nomor 5, dosa dan cara masuk surga. Dosa dan cara masuk surga itu beda-beda. Dosa di agama sini bisa saja di tempat lain malah tidak dosa. Diulang Pak, diulang. Dosa contoh ya, dosa di Alkitab itu dosa. Tapi di tempat lain belum tentu itu dosa. Contoh, poligami. Poligami itu kalau di Alkitab dosa ya. Kemudian kawin cerai. Kawin cerai itu dosa kalau di Alkitab. Ya saya nggak tahu di tempat lain ya. Kemudian halal haram.
Kurban binatang. Kristen sudah tidak boleh kurban binatang. Kalau kurban binatang artinya mengingkari karya Yesus. Satu kali berkorban untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 28. Jadi di Kristen tidak boleh berkorban. Justru dosa kalau kurban. Nah, dosa di Kristen belum tentu dosa di tempat lain. Iya, Pak, nggak pernah ada yang jelasin kayak gini. Ya. Lalu cara masuk surga juga beda-beda ya. Kalau Kristen itu iman. Ya, kekristenan itu cara masuk surga dengan iman. Iman terlebih dahulu, baru Allah melengkapi dengan perbuatan. Ya, saya ulang, kekristenan itu iman, lalu diperlengkapi oleh Allah dengan perbuatan baik. Ya, mungkin di tempat lain kebalikannya, perbuatan dulu. Ya, perbuatan dulu ya. Ya gitu ya, beda. Ya. Jadi dosa dan cara masuk surga tiap-tiap agama itu berbeda. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu berbeda, maka akan mudah kita toleransi. Mau dicari samanya nggak ada. Agamamu sama agamaku nggak ada, sama-samanya nggak ada sama sekali. Ya. Lalu apa kita mau berantem? Nggak bisa. Mau disamain apa? Wong beda. Allahnya beda. Allahku begini begitu, itu kan Allahmu. Kami punya Allah, ya. Yesus Kristus. Kitabku begini begitu, itu kan kitabmu. Aku punya kitab suci sendiri, Alkitab. Nggak bisa dibandingkan, wong beda. Surgaku begini begitu, ya. Kamu nggak masuk surga, itu kan surgamu. Surgamu ya imani sendiri. Kami punya surga juga, ya. Yang masuk surgaku ya belum tentu yang masuk surgamu. Begitu. Baru nanti di penghakiman terakhir baru ketahuan siapa yang benar. Sekarang ini nggak apa-apa saling mengklaim itu. Agama kami benar Pak, masuk surga Pak. Silahkan. Nanti di penghakiman terakhir baru ketahuan siapa yang benar, siapa yang cuman main klaim. Emang hakimnya siapa Pak? Yesus. Aduh. Jadi menghakimi semua agama itu nanti Yesus. Betul. Lah kalau gitu pakai logika sederhana aja ya, mending ikut Yesus. Lah iya, dari dulu saya ngomong gitu. Ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan dibalik ya. Yang jelas-jelas beda ya jangan malah disama-samain. Gara-gara disama-samain jadinya begini. Keyakinan sana merasa aku nggak setuju kok Allahku dijadikan Allahnya orang Kristen katanya. Beda Allah kok. Lah tapi para pemuka agama mengatakan Allah kita sama saja katanya. Banyak jalan menuju Roma, gitu. Banyak jalan menuju puncak gunung. Ya salah kayak begitu. Yang sama itu hal-hal yang bersifat universal, tolong menolong, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, hidup berdampingan, itu semua agama mengajarkan hal yang sama, tetapi prinsip keagamaan beda. Yang beda harus dikatakan beda supaya kita bisa toleransi. Semua hiruk pikuk ini kan karena para pemuka agama tidak berani atau alergi gitu. Perbedaan. Ya karena alergi perbedaan nggak berani ngomong. Pak, kita ini berbeda tapi kita bisa toleransi. Nah, Henry Tandianta yang jadi pionir. Boleh dicek gitu. Ya, kita beda tapi bisa bersatu, ya. Itu baru benar. Ya, jadi jangan dibalik-balik ya. Yang beda malah disamaratakan. Akhirnya seperti ini ya toh. Kalian berantem melulu tentang Allah toh. Allahku, Allahmu, Allahku, Allahmu, Allahmu. Lah wong barang beda dia dibikin berantem ya toh. Surgaku, surgamu, surgamu, kitabku, kitabmu, itu paling seru ya toh. Alkitab diperdebatkan dengan kitab sana, lah wong dua hal berbeda kok. Ya, tapi kan namanya sama Kak. Namanya sama, iya biar namanya sama tapi itu beda orang. Yang namanya Musa itu banyak ya tuh. Di Indonesia banyak Musa, yang namanya Adam juga ada. Mau yang berkumis atau enggak, Adam berkumis ada. Adam tidak berkumis ada. Yang namanya Daud banyak di Indonesia juga. Jadi jangan berantem gara-gara Daud. Lihat dulu Daudmu, Daud mana? Oh Daudku, Daud Surabaya. Lah kamu, aku Daud Israel, ya beda. Tapi kok kisahnya sama Pak, itu dari dulu yang belum terjawab. Ya. Kenapa Yunus berbahasa Arab dan kenapa kisahnya kok sama gitu loh.
Dari dulu belum bisa jawab nih. Ya sebenarnya sudah bisa jawab, cuman aku nggak ngomong aja. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Ayo para pemuka agama, jangan alergi perbedaan. Jadi kita harus semangatnya ngomong, Pak, Bu, saudara sekian, Pak Pendeta, para kiai, saya selalu kalau ketemu sama mualaf sama kiai, kita berbeda ya. Agamanya apa Allahnya berbeda, nabinya berbeda, kitabnya berbeda, surganya berbeda, cara masuk surga bisa beda, nggak bisa dibanding-bandingin. Tapi kita bisa bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati. Kalau kamu nanya tak jawab pakai kitabku, nah begitu baru benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda elemen itu bisa. Tetap bersama saya, Pendeta Ciamik Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.